Memperingat Pak Jalil tahunnya ke-17 tahun. Kita rakyatan perannya Al-Quran. Dari jamaah Quran 1, dari saya 1, dan saya 2, 3 jadi Pak Quran kan. Jadi kita tenang ya. Nanti kita juga ada acara. Saya mari banget namanya murid ya. Jemaah itu apa namanya? Biar ada kata mudaan Pak. Biar kalau dia bilang kalau datang aja kan dia nggak bilangin. Bukan buat ini. Oh, dia nggak bilang kata pagi-pagi. Saya salahin juga ini dari kemarin namanya. Botol apa? Ya udah mesen. Ya saya datang pagi-pagi. Jadi saya tinggalnya dia bagi nasi juga. Dari dong namanya. Gelas biasa aja ya. Ya gelas biasa. Dan dia makan minum dia pulang aja jalan. Yang penting sampai aja saya disampaikan ini. Gelas kosong nih. Ya. Enggak. Masa apa? Enggak. Puasa pakai air nih? Enggak. Ya, baru jadi tenang, baru jadi. Ntar kalau habis hatam Quran kita terus pulang orang yang masih 7 bulan yang habis keluarga. Itu apa namanya? Itu yang hatam Quran berceramah aja kalau dibilangin. Dia juga kagak enak yang ngasih. Ya, yang ngasih itu hikmah kagak enak. Jadi hatam Qurannya belum kan belakangan. Iya. Ya Bu. Iya. Fokus apa khusyuk tahun itu aku sampai tahu dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihim yahtadun amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wal salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzah wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim Nurul Hikmah yang hari ini punya hajat menghaulkan suami tercintanya yang sudah 17 tahun yang lalu wafat, meninggalkan dunia ini, meninggalkan putra, putri, menantu dan cucu serta istri tercintanya. Insyaallah mudah-mudahan beliau di sana hari ini sampai datangnya hari kiamat mendapatkan limpahan nikmat kubur. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampunkan segala dosanya, diterima amal ibadahnya, mengalir pahala dari segala sedekah yang beliau almarhum tinggalkan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau bersama para almarhumin, almarhumat dari keluarga ini, juga mudah-mudahan dari keluarga kita, insya Allah mereka akan mendapatkan raudhah min riyadil jannah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bunda kita insya Allah mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, setiap bulannya rajin kontrolnya, mudah-mudahan semakin membaik. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, dan insya Allah pelihara di hari tuanya bersama keluarganya, amin ya rabbal alamin. Untuk kita karomai Bunda Ustadzah Tia, Bunda Ustadzah Jarmani, para Ibunda Ustadzah Hajah Umuhani, Ustadzah Hajah Umroh, para ustadzah, para ini ada haji baru nih, alhamdulillah saya udah ketemu ya, Haji Nur. Haji Nana, saya kenalnya Haji Nana. Iya. Baju Nur apa? Nur Antai. Oh, baju Nur Antai. Iya, alhamdulillah. Saya kira kemari. Saya kira saya bilang ke dia kemari, alhamdulillah. Oh, baju Nur, iya Ustadzah Nur Hasanah, Nur Antai. Iya. Alhamdulillah. Para sesepuh, para orang tua, para
ibu haji, para ibu jamaah majelis haul yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, karena hari ini bukan hari pengajian rutin mingguan, makanya wajah-wajah yang nggak pernah dilihat di hari Senin kita bisa melihat ya, dari Nurusiam, dari Kresek, dari mana-mana kita lihat pada hari ini. Ternyata ibunda kita, ibu-ibu guru TK aja datang katanya, ibu-ibu ya. Ini segini udah banyak, tapi masih tetap ada yang pada datang lagi yang baru-baru. Iya ibu-ibu, ini berarti Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Maimunah begitu perhatian kepada almarhum, sehingga kita angkat, kita rayakan ya Bu ya. Kita rayakan, kita peringati hari wafatnya dengan mengundang orang banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semakin banyak yang diundang, semakin banyak doa yang dibawa boleh buat almarhum. Insya Allah semakin berbahagia beliau di alam kubur sana. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, almarhum Pak Haji Ali bin Haji Ni'i, meninggalnya ibu-ibu gampang diingetinnya, padahal udah 17 tahun. Tapi kita masih ingat terus. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu meninggalnya di momen yang orang banyak datang gitu Bu, kumpul. Pada saat itu 17 tahun yang lalu kita datang. Saya ngaji waktu itu hari Kamis atau hari Senin di sini ya. Emang dari dulu hari Senin ya? Iya. Jadi dari dulu saya memang ngisi di Majelis Salim ini hari Senin. Ketika datang ibu-ibu lagi kumpul banyak, bukan mau ngaji, mau ngajiin Pak Haji Ali almarhum, ya Bu ya. Jadi gampang diingetinnya. Waktu hari Senin yang kemarin saya nggak datang, ya kan ya, maafin. Iya sama, saya juga nggak ke rumah. Senin yang lalunya ibu-ibu mungkin karena memang masih lama, masih 2 minggu, ada yang ngasih tahu nanti besok hari Senin. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, silahkan duduk. Yang di depan maju, kasihan yang di belakang nggak dapat karpet nanti kedinginan. Maklum, udah lansia. Nama duduk di ubin nanti masuk angin. Lagi masih lega ini. Ya Bu ya. Ini nggak yang tempatin ini. Udah. Ya. Jadi ibu-ibu ada yang ngasih tahu saya kalau besok hari Senin ada haul di rumah Ibunda Hajah Maimunah. Siapa ya yang ngasih tahu ya? Kayaknya sih Siti Rahayu ya. Oh iya ya, kata saya gitu. Tapi memang saya giliran ngaji di sini ya Bu ya. Tahu-tahu ibu-ibu Nur WA ke saya. Ada salam dari Bunda Hajah Maimunah bahwa besok pengajian bukan sekalian. Pengajian diisi dengan acara haul. Alhamdulillah. Kalau bicara bilang haul, ibu-ibu berarti kita ngomong kematian. Ibu mati, hidup. Mati itu ibu-ibu, kehidupan itu ibu-ibu sama dengan kita, sama-sama makhluk. Ibu tahu makhluk? Yang diciptakan oleh Allah. Jadi makhluk itu adalah yang diciptakan oleh Allah. Jadi kematian pun
mati bukan orang mati. Mati itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak angin, kayak udara. Itu juga makhluk kayak kita. Kalau kita kelihatan. Kalau angin masih kelihatan ya Ustazah Ruqyah ya, kalau lagi kencang. Iya ada. Udara kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Mati pun makhluk, cuman enggak kelihatan buat kita. Ibu-ibu kata Ibnu Abbas, mati itu Inna Allah Ta'ala khalaqal mauta fi surati kabshin amlah. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan kematian dalam bentuk kambing, domba. Allah menciptakan kematian itu berbentuk domba yang putih keabu-abuan. Jadi ada bentuknya itu Bu. Itu mati. La yamurru bi syai'in wala raihatu syai'un illa mata. Ini domba yang berbentuknya keabu-abuan yang namanya mati, dia lewat kepada sesuatu dan enggak ada bau-baunya. Itu mati. Kalau kita ada bau-baunya enggak? Ada. Ada. Ada suaranya, ada bau-baunya. Ya. Enggak kelihatan orangnya, kedengeran suaranya. Enggak kedengeran suaranya, ini rumah-rumahannya baunya bau parfumnya dia nih. Ya. Kalau mati enggak ada tuh Bu yang namanya bau-baunya kayak apa gitu. Dia lewat. Tahu nggak kita dia lewat? Nggak tahu, karena memang nggak ada bau-baunya. Tapi dia adalah makhluk yang punya bentuk. Kalau dia lewat, ibu-ibu, kepada apapun, illa mata, pasti dia mati. Kalau dia lewat, pasti dia pasti yang dilewatin ini mati. Kepada apapun, mau binatangnya, mau pohon-pohonannya, mau kita manusia, kalau dia lewat itu mati, maka matilah ia. Jadi berbentuknya itu mati, berbentuk domba. Bukan domba-domba. Iya bukan ada domba yang Iya, kalau dia lewat mati kita. Cuman kita kagak tahu, ya. Itu namanya alam gaib. Nah sekarang ibu-ibu hidup lawanannya mati, itu pun berbentuk. Bentuknya seperti apa? Khalaqallahu wa khalaqal hayata fi suratin balqa. Dan Allah menciptakan kehidupan itu dalam bentuk farosin balqa. Farosin itu farosin itu apa sih? Lembu. oh lembu. Lembu yang berbintik-bintik. Gedean lembu apa gedean kambing? Gede nggak tahu lah lembu. Gedean lembu. Belum pernah lihat Lembu apaan? Sapi. Oh sapi. Iya, Oh, iya sapi. air kali. Iya lembu. Lembu itu sapi. Iya. Belum pernah lihat lembu. Kapan nggak pernah lihat lembu? Orang baru kemarin ngelihat lembu. Ya. Iya. Jadi hidup itu berbentuk juga. Bentuknya seperti apa? Bentuknya badannya badan sapi. Dia punya warna berbintik-bintik sama. Ibu-ibu, kalau dia ini sapi yang namanya kehidupan, dia lewat dan dia juga nggak punya apa? Roihah tadi. Enggak punya bau, enggak punya rasa, enggak ketahuan rasanya. Kalau dia lewat, sesuatu yang enggak ada jadi hidup. Tadi kan lawanannya. Kayak ibu-ibu Tadi mati sejak lewat. Samiri. Ibu-ibu, Nabi Musa itu seorang nabi yang soleh. Dirawatnya oleh Fir'aun. Iya nggak Bu? Iya. Samiri
bukan Samiri. Siapa sih kalau yang ini Yahudi? Nih ibu-ibu TK. Yang bukan yang hidup pada zaman Nabi Musa. Siapa sih Ustaz Nihayah? Yang ini ibu-ibu anggap Samiri ya. Samiri ini sebuah Samiri ini ibu-ibu ketika Nabi Musa naik ke atas gunung untuk menerima wahyu, diangkat menjadi nabi, ditinggallah Nabi Harun bersama umatnya. Kemudian mereka ibu-ibu durhaka nih Bu. Sepeninggalan Nabi Musa menyambut wahyu dari Allah untuk menjadi nabi, maka ibu-ibu di bawah itu kehidupan manusia cepat sekali menjadi murtad. Yang tadinya menyembah Allah, Tuhannya Nabi Musa, maka ibu-ibu mereka percaya kepada siapa sih? Bukan apa itu? Ingat enggak? Dia kumpulkan ibu-ibu. Ini dia kumpulkan ibu-ibu. Nah dia dirawatnya oleh malaikat Jibril. Dia dirawatnya oleh malaikat Jibril. Kalau tadi Nabi Musa yang ngerawat siapa? Fir'aun. Kalau ini nih yang ngerawat siapa? Jibril. Jibril kan orang yang dekat kepada Allah. Pastinya kan dia harusnya soleh. Harusnya dia soleh. Tapi dia ibu-ibu kesempatan Nabi Musa naik ke atas, dia kumpulkan itu yang namanya emas-emas, dibikin ibu-ibu sebuah patung, sosoknya sosok sapi. Kemudian ibu-ibu dengan izin Allah juga itu ibu-ibu, segala sesuatunya adalah dengan izin Allah. Maka lewatlah ini lembu, ini sapi, yang namanya sapi, yang namanya hidup, lewat ke situ, ditiup sama siapa sih, Samiri gitu ya. Maka itu ijal, maka itu sapi yang bentuknya emas jadi hidup. Ya, ini apa ibu-ibu? Allah memberikan contoh gitu Bu ya. Sampai-sampai ada manusia yang bisa niup sebuah patung yang berbentuk sapi menjadi hidup, jadi sapi hidup yang kemudian akhirnya mereka menyembah ini sapi. Jadi orang Yahudi zaman dulu itu nyembah sapi. Ibu ingetin aja dulu Samiri. Ini Samiri ini apa orangnya gitu ya? Apa memang sapi ini namanya Samiri? Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, hidup dan mati itu adalah makhluk seperti kita halnya yang punya bentuk. Ibu percaya enggak? Percaya, harus percaya. Terus ibu-ibu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup akan merasakan mati. Ibu-ibu, setiap orang yang mati, setiap orang yang hidup yang akan menghadapi kematian pasti akan merasakan sakarat. Apa sih Bu sakarat? Mabok, kagak sadar. Nabi, ibu-ibu, segitu dekatnya kepada Allah, itu kalau ketika mau meninggal, ibu-ibu ya Allah, sampai pingsan. Pas giliran melek, minta apa Bu? Minta baskom yang isinya air. Biar apa ya Allah Bu? Saking panasnya. Makanya ibu-ibu, kalau orang mau meninggal dalam keadaan sakarat, walaupun ini air dikumpulkan yang ada di dunia ini dari lautan maupun kali, sungai, dikasih kepada orang yang mau mati dalam keadaan sakarat, enggak bakalan bisa menghilangkan dahaganya. Saking apa Bu? Saking ya Allah panasnya, sakit. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya sakarat.
Nggak ada yang nggak ngerasain, pasti ngerasain. Tapi ibu-ibu, subhanallah, Allah sayang sama kita yang hidup nih Bu. Kita nggak ngelihat bagaimana deritanya orang yang mau meninggal. Padahal dia dalam keadaan sakarat. Padahal dia dalam keadaan kesakitan. Tapi kita ngelihatnya ya seperti itu. Ya. Jadi ibu-ibu, saya suka cerita. Saya ngalamin ngadepin adik saya dalam keadaan sakarat. Kan ibu-ibu kan ada yang ngelarang ya Bu ya. Kayaknya ada yang ngelarang kalau lagi sakarat kayak begitu jangan dikasih minum banyak-banyak. Jangan banyak-banyak gitu. Saya kasih air zam-zam Bu. Minta airnya air dingin banget Bu. Minta air dingin, nggak dikasih. Ibu-ibu saya kasih air zam-zam. Ya Allah nikmat, dikit setetes aja buah dia nikmat banget Bu. Ya, dia ketok itu Bu, yang katanya ketokan yang bolanya di ujung nih, yang keras itu suruh dipukul-pukulin di kakinya sama dia. Enggak kerasa juga, kurang kenceng. Kita kagak ngerti Bu. Kita kagak ngerti kalau dia dalam keadaan sakarat. Jadi saking sakitnya, tapi ibu-ibu di situ kita tidak terlalu panik. Kenapa? Allah kasih deritanya tidak diperlihatkan kepada kita. Coba kalau deritanya diperlihatkan kepada kita, ya Allah, kita nggak tega Bu, nggak tahan ibu-ibu. Semua dapat sakarat, tapi enggak diperlihatkan kepada kita. Sakarat yang dialami oleh manusia ibu-ibu, takdirnya beda-beda. Ibu paham apa itu qada qadar? Ada qada, ada qadar, ada qadar. Qada itu ketentuan, kadarnya seapa? Qada itu ketentuan, nih bala bakalan turun. Tapi ibu-ibu karena doa kita yang kita panjatkan terus, tetap ini bala akan turun. Ini bala tetap akan turun. Tapi ibu-ibu, karena kita doa dipanjatkan ke atas langit kepada Allah, maka kadarnya bisa aja Allah ringankan. Nah, kadar yang Allah berikan kepada orang mukmin yang dalam keadaan sakarat itu berbeda dengan kadar yang Allah berikan kepada orang kafir. Allah ringankan kepada orang mukmin. Bersyukur kita ibu-ibu jadi orang yang beriman. Allah ringankan kadar sakarat kita. Makanya ibu-ibu kita diajari nama Nabi kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ibu jangan syak ya. Nanti kalau sakaratul maut lain lagi artinya. Kalau syak itu syukur. Nah, nanti Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Apa artinya? Ya Allah ringankanlah kepada kami syukur. Syukur maut. Apa itu artinya? Pakai sin, pakai sa ya. Pakai sin. Iya, pakai sin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan ya Allah sakarat saya. Kapan kita minta supaya diringankan sakarat kita? Sebelum kita meninggal. Sekarang ini. Kalau udah waktunya meninggal, ya udah Allah kasih. Mau itu ringan atau mau berat. Andai pun ibu-ibu sakarat ini dikasih sama Allah dalam keadaan berat, buat orang mukmin beda ibu-ibu dengan orang kafir. Kalau orang kafir merupakan adab, tapi buat orang mukmin, subhanallah, itu mengangkat derajat. Jadi kita juga nggak boleh suudzon sama orang mukmin. Ya Allah, itu orang berat amat sakaratnya. Dosa apa? Bisa jadi dosa apa? Tapi karena Allah sayang sama orang mukmin ini, Allah pengen orang mukmin ini melepaskan ajalnya dalam keadaan dihapus dosanya. Bisa begitu kan ibu-ibu? Supaya apa? Supaya tidak tersisa lagi.
Makanya ibu-ibu kita minta, Allahumma inni a'udzubika min gini, aku di dalam ratib apa sih? An amuta Ada umrah apa sih? Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika an amuta ladiqan aw hariqan aw wariqan aw ala fujaatin. Nah, itu dia, Bu. Aw ala ghirrah, yang kita maksudnya fujaah itu mendadak. Makanya ibu-ibu kita minta sama Allah, pas giliran kita mau meninggal, kita pengen dikasih sakit dulu. Sakit seminggu, sakit 2 minggu. Jadi penyakit ini ibu-ibu adalah alamat, tanda buat kita kalau kita bakalan bentar lagi meninggal. Tapi walaupun ibu-ibu nanti malah ketika kita sehat kita meninggal. Tapi kan kemarin-kemarin kita udah sakit. Kemarin-kemarin kita udah sakit, tahu-tahu seminggu ini sehat, doyan makan segala macam gitu ya. Kan ada yang begitu. Tapi kita udah istighfar tuh banyak-banyak. Kenapa ibu-ibu? Orang sakit pasti banyak istighfarnya. Ya Allah, Bu. Makanya ibu-ibu kita takut banget mati. Takut matinya kenapa? Sakit dari sakaratul mautnya itu. Setelah ibu-ibu itu nyawa keluar dari badan kita, hilang sakitnya, maka orang mukmin subhanallah dia akan merasa senang dengan meninggalnya dia. Karena apa? Sebentar lagi dia akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengampuni dia. Bu, ya Allah, alhamdulillah Pak Haji Ali ini insya Allah termasuk yang dibahasakan oleh Nabi itu Al-Qais. Apa itu Al-Qais? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Qais itu, Bu, orang yang cerdas. Bu, kita pengen nggak jadi orang cerdas? Pengen. Kita tuh, Bu, nganggap cerdas itu pinter di sekolah, sukses di kerjaannya, itu kan? Iya. Buat Nabi bukan itu. Orang yang cerdas yang dibahasakan oleh Nabi Al-Qais adalah mandana nafsahu, orang yang selalu introspeksi diri. Hasibu qabla antah, apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhisablah kalian, berhitung-hitunglah kalian sebelum kalian nanti dihitung-hitung. Kita nanti dihitung-hitung nggak, Bu? Hitung-hitung sendiri dulu kali ya. Lu orang benar apa enggak ya. Ya Allah, kemarin kita habis belajar ya, Sadaja Romani, Sadaja Nihayah ya. Ya Allah, termasuk tanda Allah murka sama kita, termasuk orang yang tidak dipedulikan, dimarahin, dimurkai oleh Allah. Salah satunya, pertama ibu-ibu, istighaluhu bima la ya'ni. Dia seorang hamba yang selalu menyibukkan dirinya dengan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Ya, jadi ibu-ibu khawatir kita manfaatkan kehidupan ini untuk poya-poya, untuk hura-hura, untuk cuman duniawi saja. Khawatir ibu-ibu, justru Allah yang kepengen. Kenapa ibu-ibu? Kayak Abu Jahal. Abu Jahal tidak menjadi mukmin bukan karena memang Abu Jahal yang nggak mau jadi mukmin. Memang Allah nggak mau jadi Abu Jahal jadi orang mukmin. Beda nggak, Bu? Beda. Pertama-tamanya Abu Jahal memusuhi Nabi, nggak mau jadi orang mukmin pertama-tamanya. Karena memang Allah udah sebel, udah nggak peduli.
Allah yang pengen Abu Jahal menjadi orang yang nggak mukmin. Kalau kita ibu-ibu terus aja ya Allah kebawa sama nafsu kita, takut Allah udah nggak peduli sama kita. Akhirnya bodo amat loh, mau sholat kayak kagak kayak kata Allah. Akhirnya kita nggak sholat, ninggalin sholat kita buat kerjaan dunia kita. Durhaka terus sama orang tua, ya ngeri ya. Paling ngeri kalau Allah yang kepengen tuh Bu. Kalau Allah yang kepengen kita jadi baik, enak. Tapi kalau Allah kepengen kita jadi orang yang gak baik, takut. Apalagi ibu-ibu umurnya ini kita di bawah 40 tahun nggak? Ada yang umurnya di bawah 40 tahun? Ada kayaknya mah. Yang kedua, ibu-ibu ya Allah, kalau ada orang yang udah umur 40 tahun lebih tapi masih bergajulan, ya Allah, mafaliyatadahhaz ilan nar, siap-siap dia ke neraka. Karena kata Ustaz Dajjal Rahmani, apa ibu-ibu, 40 tahun itu patokan. Ketika di umur 40 tahun kita jadi orang baik, maka dia seterusnya akan baik. Tapi ketika 40 tahun dia jadi bergajul, maka tidak diharapkan dia menjadi orang yang baik. Ibu-ibu 60 tahun, 70 tahun udah dimaafin Bu. Kenapa ibu-ibu? Sekarang kita lihat Bu umur kita. Umur kita berapa Bu? Ada yang 70 tahun, ada yang 65 tahun. Sholat kita udah bener, sholat kita masih bagus, masih bener. Enggak, udah enggak bener. Sholat kita udah duduk sunnahnya. Iya emang. Berdiri pas giliran mau sujud, duduk dulu di kursi, baru turun. Mau bangun pegangan dulu. Mau bangun, duduk dulu di kursi, baru bangun lagi. Apa bener itu Bu? Ketika waktu muda, boleh begitu? Nggak boleh. Kalau masih muda. Masih muda, tapi kita udah tua. Allah banyak maafnya. Iya katanya. Jadi ketika di umur 60, 70 tahun, 80 tahun, ya Allah, ada yang pengen puasa lambungnya, segala macam. Ya Bu ya? Iya. Ya Allah. Dimaaf enggak? Dimaafin. Pokoknya kata Nabi 60, 70, karena apa? Itu umur Nabi. Oh iya. Umur berakhirnya hidup Nabi di umur 60-an. 63 tahun. Maka itu adalah umur orang yang udah setengah tidak berdaya. Ya Allah, ibu-ibu. Orang cerdas adalah orang yang apa tadi? Orang yang Menintrospeksi diri. yang koreksi diri. Wa amila lima ba'dal maut. Dia melakukan pekerjaan untuk apa yang sesudah meninggal. Paham nggak ya? Dan melakukan perbuatan yang buat pekerjaan yang nanti buat meninggal dia. Oh, buat meninggal dia berarti Kayak ibu gini deh. Iya. Ibu besok mau ke villa. iya. Ya. Maafin ya, datang ke villa ikut ya. Iya. Nyesal juga saya nggak ikut. Nanti gak ada biangnya dong. Mobilnya udah penuh kali kalau mau saya mau ikut juga. Ibu kan besok mau ke villa. Iya. Iya. Ibu kan nggak bawa bekal nggak ibu? Bawa, siapa yang mau ngasih makan ibu? Ya, ibu bawa bekal buat di jalan juga kan? Buat di sono dibawa nggak? Bawa. Maksudnya ibu-ibu mau ke villa, kayak ibu mau mati, mau ke akhirat, bukan mau mati, bukan. Ini lagi ibaratin. Bawa perlengkapan makan. Bawa bekal ibu-ibu. Bekalnya apa? Ini amal. Iya. Buat di mana? Buat di villa. Iya. Baju kuburan. Bawanya banyakkan di villa apa buat di jalanan? Buat di villa kan. Buat di villa, di jalanan mah cukup lontong aja. Iya. Ya, nasi bakar ya. Nasi bakar disediain nggak sama Bu Jina nasi bakar? Enggak kan? Bawa ada ibu nasi bakar. Kenyang nggak? Kenyang, cuman timbang situ sentul. Iya, kenyang.
Tapi ibu-ibu yang buat di sana ada yang bau daging. Ya, iya ada yang bau segala macam banyak. Nah, itu 5 ba'dal maut. Jadi ibu-ibu, kerjaan kita ini banyakan buat akhiratnya, bukan buat dunianya. Dunia itu ka'abiri sabil. Al-hayatu ad-dunya ka'abiri sabil. Hayatu dunya ka'abiri sabil. Hidup di dunia ini kayak orang nyebrang. Cepat nyampainya kan? Kalau orang nyebrang. Tapi buat nanti mati, setelah mati yang banyak. Ini Pak Haji Ali, subhanallah. Itu bekalnya banyak banget buat akhirat. Saya masuk kemari, masuk kemari, Pak Haji Ali masih ada, masih muda. Ini udah ada, berarti kan ini yang mewakafin Pak Haji Ali. Ya Allah, sampai sekarang ibu-ibu terus berjalan. Ngalir nggak nih Bu? Ngalir. Ya, idamat ya ibu apal deh ya. Idamat tabnu Adam in qabu amalu illa min salasin. Shadaqatin jariyah. Sedekah nih Bu nih. Makanya ibu-ibu mudah-mudahan ada nih di sini nih paku yang kita beli ya. Ada paku di sini nih yang kita bantuin beli buat majelis taklim ini. Nanti kita kecipratan nih Bu. Terus apa ibu-ibu? Wa ilmin yuntafa'u bihi. Emang Pak Haji Ali ngajar. Ibu-ibu kirain saya Pak Haji Ali itu guru sekolah doang. Ternyata bukan. Guru ngaji juga. Ya, tapi ibu-ibu jangan juga begini. Ya, jadi kalau guru sekolah agak dapat termasuk ilmu yang yuntafa'u bihi dong. Ya tetap dapat, tapi yang paling menonjol adalah guru agama. Ilmun yuntafa'u bihi. Terus yang terakhir apa? Waladun saleh yad'ulah. Anak-anaknya lihat aja dari atas sampai bawah itu subhanallah semuanya berhasil dididik dan dimasukkan ke pendidikan ibu-ibu ya. Jadi ya Allah, alhamdulillah ibu-ibu, saya yakin Pak Haji Ali almarhum benar-benar menjadi ahlul khair. Amin. Isyhadu bi annahu min ahlil khair. Min ahlil khair, min ahlil khair. Makanya ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan apa saja yang bermanfaat buat kita untuk akhirat kita kejar. Di samping karena kita hidup di dunia ini, ya kita juga cari untuk dunia kita. Tapi dunia kita tidak sebanyak dari apa yang kita cari untuk akhirat kita. Nah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, banyak sudah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya maupun buat kita sekalian. Dan mudah-mudahan sedekah yang sudah dikeluarkan oleh Bunda Ustazah Hajah Maimunah yang dikeluarkan pada hari ini untuk kita sekalian, insya Allah menjadi sedekah jariyah, mengalir pahalanya buat almarhum di sana. Sebentar lagi dibacakan khatmul Quran. Mudah-mudahan zikir kita, zikir ibu-ibu bukan zikir kita, zikir ibu-ibu, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya dihaturkan kepada almarhum. Dari saya sekian. Kita baca bersama surat Al-Fatihah. Wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahu rabbul alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maafin saya datang
kagak kebagian yasin, kagak kebagian tahiyat. Abis ini saya keluar juga ya Bu ya, mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Wadi Mudena, Wadi Mudayana, ya enggak? Wadi Mudena. Alhamdulillah, wassyukurillah, terima kasih kepada Allah, Lihat bawa. yang telah memberikan Jangan itu lontongnya. bersama. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan bersama Jalan. Iya makanya ini boleh saya nih ini. Nih. Itunya mana ya? Plastiknya. Buat di jalanan. Neng nggak ada plastik neng. Nggak ada. Kertas dah Bu Haji. Kertas. Iya kertas. Boleh sekali. Ya, kertas Ini namanya nggak bermodal ini. Jangan banyak-banyak nanti orang-orang belum dapat. Jangan. Kenapa jadi semuanya? Udah dua-dua aja. Plastik. Neng, plastik itu turunin. Iya. Iya, turunin. Masukin aja nih. Hah? Jangan ibu-ibu ngeliatin ya, om saya nggak kebagian tadi ibu-ibu. Ya ilah aja. Sonain lagi nih Bu Haji. Iya. Udah. Tuh sonain lagi. Ya ilang gak enak apa sih? Cucur udah tuh. Nah, siapin lagi. Saya belum enggak ada. Kemarin. Udah pot jadi repot. Mungkin lagi repot di dapur. Udah nanti makin banyak.